Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Oke deh, cekidot. Welcome to apa? Budrek dan sakit kepala. Sabar, intro dulu. Halo semuanya, Assalamualaikum. Saya Ekalia dari kelompok 2 dengan beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu dengan saya sendiri, Ekalia, dan yang kedua itu ada Nur Fadilah, dan yang ketiga itu ada Yohanes Mahbubun. Di sini kami akan menjelaskan apa itu dieksis, apa saja pengertian dieksis menurut para ahli, dan apa saja sih jenis-jenis dieksis. Berikut penjelasannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dari cetakan tahun 2005, dieksis adalah hal atau fungsi menunjuk sesuatu di luar bahasa atau kata yang mengacu pada persona, waktu, dan tempat suatu tuturan. Dieksis adalah kata atau frasa yang menunjuk kepada frasa atau ungkapan yang telah dipakai atau yang diberikan untuk menjelaskan bahwa sebuah kata dikatakan bersifat dieksis apabila referensinya berpindah-pindah atau berganti-ganti. Nah, pengertian dieksis menurut kata dieksis berasal dari kata Yunani yaitu deiktitos yang berarti hal yang menunjuk secara langsung. Dalam bahasa Yunani, dieksis merupakan istilah teknis untuk salah satu hal mendasar yang dilakukan dalam tuturan. Dieksis menurut Bambang Yudi Cahyono tahun 1995 menyatakan bahwa dieksis adalah suatu cara untuk mengacu pada hakikat tertentu dengan menggunakan bahasa yang dapat ditafsirkan menurut makna yang diacu oleh penutur dan dipengaruhi situasi pembicaraannya. Dan menurut Bambang Kaswanti Purwo tahun 1984 mengatakan sebuah kata dikatakan bersifat dieksis apabila rujukannya berpindah-pindah atau berganti-ganti tergantung siapa yang menjadi pembicaranya, saat dan tempat dituturkannya kata-kata itu. Selanjutnya itu menurut Lyons, dieksis dapat juga diartikan sebagai lokasi dan identifikasi orang, objek, peristiwa, proses, atau kegiatan yang sedang dibicarakan atau yang sedang diacu di hubungannya dengan dimensi ruang dan waktu pada saat dituturkannya oleh pembicara atau yang diajak bicara. Berikut contoh kalimat yang dapat dikategorikan sebagai dieksis. Yang pertama itu ada: begitulah isi pesan yang dikirimkannya padaku. Jadi maksud dengan begitulah tidak bisa diketahui karena uraian berikutnya tidak dijelaskan. Jadi contoh tersebut dikategorikan sebagai dieksis. Baiklah, untuk jenis-jenisnya pragmatik dikenal dengan adanya 6 jenis-jenis dieksis. Yang pertama itu ada dieksis persona atau orang, dan yang kedua itu ada dieksis petunjuk, yang ketiga ada tempat, yang keempat ada waktu, yang kelima ada wacana, dan yang terakhir itu ada dieksis sosial. Jadi untuk kajiannya lebih mendalam akan dijelaskan oleh teman-teman saya berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas jenis-jenis dieksis, tetapi yang akan saya bahas hanya 3 saja, yaitu dieksis persona, dieksis penunjuk, dan dieksis tempat. Untuk yang pertama yaitu dieksis persona.
Secara sederhana, deeksis persona menerapkan 3 bagian dasar, yaitu kata ganti orang pertama, kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kalau misal kata ganti orang pertama itu aku, saya, dan hamba. Kalau kata ganti orang kedua itu kamu, kalian, dan engkau. Kata ganti orang ketiga itu dia dan mereka. Kelihatannya seperti sederhana, tetapi deeksis persona ini bisa lebih daripada itu apabila deeksis persona ini dikaitkan dengan status sosial. Misal dalam bahasa Jawa, kata ganti orang kedua itu memiliki beberapa macam. Kalau statusnya setara atau akrab, bisa menggunakan kata kowe. Kalau setara tapi tidak akrab, bisa menggunakan kata sampean atau jenengan. Begitu juga dengan kata ganti orang pertama dalam bahasa Jawa, biasanya kan menggunakan kata aku. Tapi kalau berbicara dengan orang yang lebih tua atau status sosialnya lebih tinggi daripada kita, itu bisa menggunakan kata kulo. Dan yang kedua itu deeksis penunjuk. Dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya demonstratif atau kata ganti penunjuk. Kata ini digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat dengan penutur, dan juga dapat digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh dari penutur. Sesuatu itu bukan hanya benda atau barang, melainkan juga keadaan, peristiwa, bahkan waktu. Contoh, masalah ini harus segera diselesaikan. Ketika peristiwa itu terjadi, saya masih kecil. Saat ini saya belum bisa ngomong. Kemudian yang ketiga itu deeksis tempat. Deeksis tempat adalah pemberian bentuk kepada lokasi atau tempat. Dilihat dari lokasi pemeran dalam peristiwa tutur. Atau bisa dikatakan deeksis tempat ini merupakan sesuatu konsep untuk menunjukkan tantangan jarak antara penutur dan pendengar. Seringkali deeksis tempat dilihat dari sudut pandang penutur atau pembicara. Jadi pendengar bisa merasakan langsung atau hanya bisa membayangkan saja. Misal pada kata di sini, nah kata di sini bisa dirasakan langsung atau kadang-kadang hanya bisa dibayangkan saja. Bisa dirasakan apabila penutur dan pendengar berada di lokasi atau tempat dan waktu yang sama. Dan juga hanya bisa dibayangkan saja apabila itu bentuk rekaman atau hubungan atau komunikasi jarak jauh. Misal, si A dan si B ini LDR. Si A ini di sini dan si B itu di sana. Kemudian si A bilang, di sini hujan ya. Nah, dari kalimat tersebut si B ini hanya bisa membayangkan saja. Tetapi secara fisik si B ini tidak bisa merasakan langsung hujan tersebut. Jadi begitulah gambaran dari deeksis tempat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Yohanes Mayabubun. Kepada Yohanes saya persilahkan. Deeksis waktu. Deeksis ini yang di dalam tata bahasa disebut adverbial atau keterangan waktu, adalah pengungkapan kepada titik atau jarak waktu dipandang dari saat suatu ujaran terjadi atau pada saat seseorang penutur berujar. Waktu ketika ujaran terjadi diungkapkan dengan sekarang atau saat ini. Contohnya, karena kamu sudah ngomong maka sekarang saya ganti ngomong. Yang berikutnya, sekarang hari Minggu, besok Senin. Janji minggu kedua Januari, sekarang sudah minggu ketiga. Seharusnya tahun 2002 ya, sekarang dia pensiun. Sekarang kan zaman edan jadi semua orang pun edan. Yang berikut deeksis wacana. Deeksis wacana atau deeksis teks tidak dapat dikatakan dengan cara begitu. Deeksis wacana adalah mengacu kepada bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah diperankan sebelumnya dan atau yang sedang dikembangkan yang akan terjadi. Contohnya, hal itu sudah dikemukakan pada akhir bab. Perhatikan awal paragraf ketiga. Bab berikut membahas tentang rangkum buku. Yang berikut deeksis sosial. Deeksis sosial menunjukkan perbedaan-perbedaan sosial, perbedaan yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial seperti jenis kelamin, usia, kedudukan di dalam masyarakat, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya.
yang ada pada para partisipan dalam sebuah komunikasi verbal yang nyata, terutama yang berhubungan dengan segi hubungan peran antara penutur dan petutur atau penutur dengan topik atau acuan lainnya. Kesimpulan, dieksis berasal dari kata Yunani kuno yang berarti menunjukkan atau menunjuk, dengan kata lain informasi kontekstual secara leksikal maupun gramatikal yang menunjuk pada hal tertentu baik benda, tempat, ataupun waktu. Itulah yang disebut dengan dieksis. Misalnya, he, here, now. Ketika ungkapan itu memberi perintah untuk menunjukkan konteks tertentu agar makna ujaran dapat dipahami dengan tegas. Dieksis ada 6 macam, yaitu dieksis persona, dieksis penunjuk, dieksis tempat, dieksis waktu, dieksis wacana, dieksis sosial. Bentuk dieksis dapat digolongkan menjadi 3, yaitu dieksis morfem, dieksis kata, dan dieksis frasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.